Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Rahmayati Bowo dengan NIM 52104111169. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan pahlawan nasional dengan menggunakan Lens Studio. Presentasi kali ini merupakan syarat untuk melengkapi salah satu tugas responsi yang diampu oleh Bapak Yoga Saharia Eskom Mkom pada mata kuliah Teknologi Augmented Reality kelas 8. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, mengenai penjelasan Augmented Reality Lens Studio dan pahlawan nasional. Yang kedua adalah penjelasan mengenai head binding, color correction, segmentation, dan behavior. Yang terakhir, pengaplikasian head binding, color correction, segmentation, dan behavior pada Lens Studio. Yang pertama adalah Augmented Reality. Augmented Reality atau AR adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan maupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu yang nyata. Terdapat berbagai jenis augmented reality, diantaranya yang pertama yaitu marker based, yang kedua markerless, yang ketiga projection based, yang terakhir superimposition based. Berikutnya adalah Lens Studio. Lens Studio merupakan sebuah aplikasi pada komputer yang dapat digunakan untuk membuat dan mendistribusikan lens berbasis AR secara real time pada aplikasi Snapchat. Hal ini dapat memungkinkan pengguna membuat lens pada wajah dengan menggunakan kamera depan dan lens pada dunia nyata dengan menggunakan kamera belakang dari ponsel mereka. Lens Studio ini memungkinkan pembuat mulai dari pembuat 3D profesional hingga penghobi Photoshop untuk menciptakan pengalaman custom lens mereka sendiri. Kemudian adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya ataupun berjasa yang sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Terdapat 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang individu agar dapat dikenal sebagai pahlawan nasional. Di antaranya, yang pertama, warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah mengabdi kepada negara Indonesia. Yang kedua, pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak secara nasional. Keempat, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang sangat tinggi. Yang kelima, memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Yang keenam, tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangannya. Yang ketujuh, dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Selanjutnya ada color correction. Color correction adalah salah satu fitur dari post effect pada Lens Studio yang terdiri dari sekumpulan efek yang memodifikasi tampilan layar dari sisi parameter image seperti saturasi, exposure, keseimbangan warna, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pengaplikasian color correction. Untuk pengaplikasian color correction ini cara-caranya adalah sebagai berikut. Pastikan Lens Studio kalian telah terbuka, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan klik pada new project. Tunggu sebentar. Maka tampilan kalian akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ke panel objek, klik aja pada tanda plus atau add new object. Kemudian pada column search, kita akan cari color correction.
Kemudian pada color correction ini kan ada banyak pilihannya tuh. Nah, kalian tinggal pilih apa saja yang kalian mau inginkan pada filter kalian nanti. Mungkin saya akan memberi contoh menggunakan instant photo. Nah, kemudian pada kolom inspektor ini kalian bisa atur aja tingkat alfanya tuh seberapa. Alpha ini istilahnya adalah tingkat transparansi dari color correction terhadap warna filternya ini. Selanjutnya ada segmentation. Segmentation dalam Blend Studio adalah sebuah tekstur yang dapat digunakan untuk masking secara real time. Jenis-jenis dari segmentation diantaranya: yang pertama, portrait background segmentation; yang kedua, portrait hair segmentation; yang ketiga, portrait shoulder segmentation; yang keempat, portrait head segmentation; yang kelima, body segmentation; yang keenam, sky segmentation. Kemudian pengaplikasian segmentation. Untuk cara-cara segmentationnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada panel objek, klik tanda plus, kemudian klik pada screen image yang di bawah screen transform. Kemudian klik saja pada orthografi kamera. Kemudian pada mask, kalian klik pada mask tekstur. Kemudian klik tanda plus. Kemudian sekalian scroll dan cari yang namanya segmentation tekstur. Nah, kalian tinggal pilih segmentasi apa yang kalian inginkan. Saya akan beri contoh segmentation pada upper garment. Upper garment ini termasuk dalam bagian body ya, jadi yang tidak masuk. Kemudian klik OK. Kemudian pada screen image, klik pada tekstur, klik tanda plus, klik from files. Nah, di sini akan terlihat bahwa kita akan membuka folder. Mungkin saya akan segera mencarinya. Saya akan pilih yang ini, kemudian klik open, kemudian klik OK. Kalian tinggal kemudian pada stretch mode kalian pilih fill. Selanjutnya adalah face effect. Face effect ini dapat memodifikasi wajah yang tidak memerlukan aset lampiran yang membutuhkan tekstur 2D sederhana, sehingga efek yang lebih kompleks dengan aset animasi 3D. Face effect ini dapat digunakan sendiri maupun bersama-sama dan dapat diterapkan pada satu maupun wajah yang lebih. Jenis-jenis face effect. Yang pertama adalah face retouch. Efek face retouch menawarkan sejumlah fitur untuk retouch wajah pengguna. Fitur-fitur ini termasuk kulit yang lembut, pemutihan gigi, penajaman mata, dan pemutihan mata. Objek retouch wajah bekerja paling baik bila diterapkan secara halus pada wajah. Kemudian eye color. Efek eye color memungkinkan pengguna untuk mengubah warna mata penggunanya sendiri. Hal ini juga dapat memungkinkan pengguna membuat pantulan mata yang halus dengan mode tekstur yang lebih canggih. Selanjutnya adalah face liquify. Efek face liquify dapat melengkungkan wajah secara bulat. Pengguna dapat mengonfigurasi seberapa besar dan seberapa kuat dari efek face liquify ini. Selanjutnya adalah face stretch. Face stretch ini memungkinkan pengguna untuk meregangkan titik wajah dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya adalah face inset. Face inset ini memungkinkan pengguna untuk memetakan fitur wajah seperti mata ke area lain di wajah pengguna itu sendiri. Hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengganti mata dengan mulut atau memetakan mata di tengah dahi. Selanjutnya adalah face mask. Face mask ini memetakan tekstur 2D ke wajah pengguna. Teksturnya tanpa terlukis di kulit pengguna dan berubah bentuk dengan menggerakkan wajah. Hal ini bagus untuk sebagai masker wajah, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat sebuah make up yang sangat realistis. Yang selanjutnya adalah 2D face attachment. 2D face attachment ini menempelkan bidang bertekstur 2D ke kepala pengguna. 3D face attachment ini menempelkan bidang bertekstur 3D
ke kepala pengguna. Selanjutnya adalah face mesh. Face mesh menyediakan mesh 3D yang akan meniru ekspresi dari wajah pengguna secara real time. Ini dapat digunakan di mana saja jaring pada face mesh yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah face landmark. Face landmark ini merupakan 93 titik yang dilacak dengan wajah pengguna. Selanjutnya adalah face expressions. Face expressions ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi tentang ekspresi wajahnya saat ini, seperti apakah mereka sedang mengedipkan mata, membuka mulut, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah headbanding. Headbanding dapat melampirkan objek ke kepala pengguna sehingga dapat melacak ke satu titik di kepala pengguna. Hal ini berguna untuk menambahkan sebuah aksesoris seperti kacamata, penutup kepala, dan lain sebagainya dalam bentuk model 3D maupun 2D. Selanjutnya adalah pengaplikasian headbanding. Untuk pengaplikasian headbanding, cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada panel objek, klik tanda plus, kemudian kita pilih kamera. Nah, selanjutnya pada panel objek juga kita klik tanda plus, kemudian kita akan cari headbanding. Klik pada headbanding. Selanjutnya pada panel resource kita klik tanda plus, klik from files, kemudian kita cari gambar yang akan kita cantumkan ke dalam headbanding tersebut. Contohnya kita akan pilih pita bendera merah putih, kemudian klik open. Kemudian pada panel objek kita klik kanan pada mouse, kemudian create scene object, kemudian kita drag and drop gambar yang kita sudah pilih pada panel resource tadi ke dalam sini. Kemudian drag and drop scene object ini ke dalam headbandingnya tadi. Kemudian kita atur ukurannya dan posisinya. Misalkan saja seperti ini. Selanjutnya adalah scripting. Dengan menggunakan script, Lens dapat merespon touch input, play animation and audio, memodifikasi scene object, dan masih banyak lagi. Komponen pada script adalah pertama events. Lens events adalah pemicu yang diaktifkan pada saat menggunakan lens. Ada events untuk aktivitas pengguna, misalnya tap, touch, started, dan lain-lain, serta lens events bawaan, yaitu frame updated, lens turn on, dan lain-lain. Komponen pada script yang mengikat event lens ke kode script khusus. Yang kedua adalah properties. Script properties adalah variabel yang dapat pengguna tetapkan untuk menyesuaikan perilaku script pengguna. Properti yang ditentukan dalam script dapat dimodifikasi di panel inspector, menjadikannya berguna untuk perubahan dan penyesuaian di Lens Studio. Properties juga berguna untuk merujuk pada scene object, components, dan assets dari script. Selanjutnya adalah behavior. Behavior dapat memungkinkan pengguna membuat interaksi sederhana tanpa menulis custom script jenis apapun. Selanjutnya adalah pengaplikasian behavior. Untuk pengaplikasian behavior, cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tanda plus pada panel objek, kemudian cari behavior, klik pada helper scripts, kemudian behavior. Seperti yang bisa dilihat pada panel inspektor, terdapat berbagai pilihan yang bisa kita lakukan, contohnya seperti on awake, respons dari apa, dan sebagainya. Kemudian hasil yang saya buat berdasarkan semua langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan file hasil dari semua presentasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah kalian yang saya beri nama file collection.
Di sini saya beri efek yaitu beautify. Untuk retouch ini hanya untuk sebagai face effect saja. Kemudian quiz. Pada quiz ini aplikasinya merupakan merupakan behavior. Nah, behavior ini akan teraplikasikan pada tulisan yang merupakan test dan start. Seperti contoh, asal dari Ahmad Subarjo. Ketika saya menjawab Karawang, maka hasilnya akan warna hijau, artinya benar. Kemudian peran utama Supomo. Jika kita misalkan menjadi pemimpin Serikat Islam, maka hasilnya warna merah dan panjang Undang-Undang Dasar 1945 merupakan yang benar. Kemudian kita melakukan hal yang sama terhadap peran dari R.A. Kartini, yaitu kita akan memilih melakukan perlawanan terhadap sistem kerja paksa. Maka hasilnya seperti ini. Dan ini merupakan hasilnya. Kemudian pada lower garment ini hanya diaplikasikan pada celana. Seperti contoh, kita akan ubah menjadi body. Bentar. Nah, maka celananya saja yang akan berubah. Kemudian pada headbanding seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya hanya menambahkan pita ini saja. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ke channel ini. Dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.